Yang diuntungkan siapa? Kita bicara pakai data, bos. Harapan kita pemerintah terakhir itu terkait dengan sektor sentuhan pertumbuhan ekonomi real ini kan berikan konsep yang berlian. Kalau kita ngomong bilang begini salah, begini semua salah, pemerintah bikin semua salah, semua tidak benar semua. Ya kritis itu bagian daripada ruang demokrasi. Tetapi di sini ya kita memberikan nilai kritis yang konstruktif. Ya harapan saya itu seperti itu. Ini kan kewenangan ini kan 0 sampai 12 mil laut sudah di provinsi. Jadi ruang kita mendapatkan di sektor kelautan agak susah. Nah, di pelabuhan juga hari ini kemarin ketika sudah dilimpahkan ke pusat, ini ruang pendapatan kita juga jadi terbatas. Jadi satu-satunya untuk yang kita kejar sekarang itu di sektor ekonomi real. Yang mana hari ini kebijakan bupati, saya dan Pak Bupati, bagaimana kan kita menyentuh di sektor peternakan ayam. Karena Lembata ini kan kemarin kita kurang lebih itu sekitar 30 miliar lebih per tahun itu. Uang itu kan kita buang keluar itu untuk kita beli daging ayam itu dengan telur ayam dari luar. Jadi ekosistem ini kan baru kita bangun dulu ini ekosistem ini. Setelah ekosistem ini kita bangun, sehingga ruang-ruang subsidi ini kita manfaatkan untuk mengintervensi sehingga aspek daya saing ayam itu kan bisa terbangun di sini. Ketika ekosistem itu sudah terbangun, baru di sini baru kita pemerintah sebagai regulator baru kita tarik kita punya retribusi dari sektor ini. Kalau tanpa itu kan susah. Kalau kita mau tagih, pemerintah bikin apa? Terus terang hari ini, kalau kita ngomong soal DOC saja, DOC kita di sini lebih murah, kita 850. Di Kupang itu 950.000. Di Larantuga itu kan sampai 1 juta. Jadi kita tekan DOC ini kan kita tabrak dengan subsidi pemerintah dari 1.300.000-an 200 ke 850 ini tidak kecil. Kami di awal berpemerintahan, hari ini orang katakan program-program 100 hari itu di mana? Sekarang ini saya mau menyampaikan. Kami awal di bulan Maret itu, kita ini pakai data, kita bicara data. Data itu kan dia hanya 15 box saja 1 minggu. 1 minggu 15 box. Sekarang ini dia sudah menginjak mau 100-an box per minggu. Agak peningkatan. Nah, sekarang kalau kita kali dari 1.300.000 ke 850, di sini kan 450.000 loh. Ini per dos. 450.000 dikali dengan 100. Itu sudah 45 juta. 45 juta dikali dengan 4 minggu. 180 juta loh uang. Uang ini kita kasih masyarakat ini 180 juta. Tapi kan tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan ini orang tidak ngomong. Di mana keberhasilan pemerintah? Kita berotonomi kurang lebih sekitar 25 tahun lebih. Kita tidak tahu mana ruang subsidi yang kita manfaatkan untuk masyarakat. Ini di pemerintahan kami ini. Kita tahu bahwa di sini ada ruang subsidi. Sehingga kan kita bisa tekan. Makanya DOC kita jual 850. Pakan ternak juga murah. Karena kita pakai ruang subsidi ini. Jadi kadang orang menyampaikan mungkin pandangan mereka itu mungkin 100 hari itu mungkin kita lihat seperti ini jalan lagi dikerjakan. Hari ini kita berbenturan dengan government spending soal impres nomor 1 segala macam. Anggaran kita dipotong, mana kita bayar dan PN segala macam, mana kita intervensi ASN, P3K segala macam. Semua ini kan kita pakai postur APBD. Ya salah satunya kan kita lakukan itu. Tapi pendapatan ini 2026 ini kan pasti kita punya PD. Kita lagi godok ini. Dia punya formulasi untuk kita lakukan ini. Dan kedepannya semua potensi yang ada di desa itu nanti kita akan konsolidasi lewat Badan Tata Niaga yang saya sudah sampaikan kemana-mana tadi. Tetapi yang lagi jalan sekarang itu kan ini. Sekarang bupati dia melakukan pembatasan, kita ribut pidato-pidato. Yang untung siapa? Loh, setiap kebijakan pemerintah tidak akan bisa memuaskan semua orang. Tidak akan bisa memuaskan semua orang. Pasti hari ini orang yang mungkin datangkan ayam beku dia merasa terganggu. Yang menjadi pertanyaan, kita bela UMKM yang hari ini yang sudah hidup, yang mana 100 box, mau 100 box ini per minggu ini, atau kita mau bela siapa? Sekarang ini mati mereka ini. Kalau kita kasih masuk ke dalam itu kan mati mereka. Lantas berangkat daripada program pemerintah untuk menggapai Indonesia Emas 2045. Sekarang timbul pertanyaan, saya bukan orang kesehatan, tetapi mungkin dengan suatu pernyataan saya sederhana. Lebih sehat kita makan ayam yang mati hari ini
atau ayam yang dia mati ini kita sendiri tidak tahu. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan yang kita makan kayak kertas. Sama-sama higienis, tetapi prosentase higienisnya pasti beda. Itu kan pasti beda. Iya. Lantas, kalau pemerintah lakukan pembatasan kita protes pidana, ini kan dia berdampak terhadap inflasi, Pak. Uang kita harus berputar dari sini, kita pergi bawa uang keluar lagi. Itu yang jadi persoalan sekarang. Jadi pemerintah ini kan punya tugas bagaimana kita memberikan proteksi. Tetapi memang kemarin, ya kita ketahui bersama, ayam itu kan dia sempat habis di sini mungkin terkait dengan kebutuhan itu. Kenapa? Karena kita pesta beruntun. Ini kan proses lagi jalan ini. Karena kemarin itu kan peternak ayam itu tiarap semua. Karena tidak ada kebijakan pemerintah yang memberikan ruang proteksi untuk mereka. Padahal kebijakan ini kan bagaimana sehingga kita punya UMKM ini kan bisa hidup. Ini semua orang sudah piara ternak ini kan. Baru ada yang mengatakan bilang rugi. Saya bilang ya, kalau kita berbicara soal rugi, ini kita berjalan dengan 15 box. Ya, sampai sekarang mau 100 box itu berarti orang merasa untung. Ada peningkatan. Ada peningkatan tuh. Ini kan kita bicara, ini data ini. Data kita ada. Kenapa? Ketika kita menggunakan itu ruang subsidi, ya kita juga harus mendata secara baik. Habis kita jual berapa segala macam. Lembaga ini paling murah. Di satu sisi, habis yang berikut, sekarang kalau kita dengan kabupaten tetangga, kita ini punya permintaan DOC dengan pakan ternak itu tinggi di Pokpan, data di Pokpan sekarang. Data tinggi sekarang. Berarti kan kita punya geliat UMKM ini kan lagi hidup sekarang. Semua orang lagi beramai-ramai untuk kan. Hanya masalah kita sekarang itu di sini terkait dengan transportasi. Karena kita muat lewat ferry. Jadi kalau kita ambil ayam itu dari Pokpan, dia punya risiko itu besar. Kalau kita sudah keluar kan untuk kita kasih masuk sudah susah. Itu yang karena risiko matinya juga tinggi. Ketika kapal feri tidak jalan, itu persoalan saat itu.